Hai, Assalamualaikum, back again to Mom Love Channel. Melanjutkan video sebelumnya yang berjudul SD versus Madrasah. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran apa saja yang dipelajari di SD dan MI. Tonton video lengkapnya ya. Baik di SD maupun di MI sama-sama belajar tematik sesuai kurikulum 2013. Pembelajaran tematik yaitu pembelajaran yang memakai tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Sebagai contoh, buku tematik berjudul Diriku ini dibagi menjadi beberapa subtema. Misalnya, di subtema Aku dan Teman Baru, siswa belajar PKN melalui aturan yang berlaku di rumah saat berangkat ke sekolah, yaitu berpamitan. Belajar matematika dengan gambar teman baru yang sesuai dengan tema seperti ini. Belajar mengenal huruf melalui nama-nama teman baru di pelajaran Bahasa Indonesia. Dan juga belajar SBDP dengan menyanyikan lagu Siapa Namamu yang berkaitan dengan tema Aku dan Teman Baru. Contoh lain dalam buku tema yang berjudul Peristiwa Alam dengan subtema Peristiwa Siang dan Malam. Di sini siswa belajar SBDP melalui lagu Matahari Terbenam dan Hari Sudah Siang. Lalu kegiatan di pagi hari menanam padi dikaitkan dengan simbol padi dalam Pancasila untuk pelajaran PKN. Belajar bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan peristiwa siang dan malam seperti ini, dan menghitung panjang benda-benda yang ada di malam atau siang hari dalam pelajaran matematika. Dalam 1 tahun biasanya menggunakan 8 buku tematik dengan judul berbeda yang masing-masing buku sudah memuat 4 pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Untuk pelajaran bahasa Inggris bisa menggunakan buku terbitan mana saja yang sesuai dengan kurikulum dan kebijakan sekolah masing-masing. Untuk SD dan MI kelas 1, pelajaran seputar introduction atau perkenalan, angka, nama-nama buah, alat-alat tulis, nama hewan, mengenal warna, dan lain-lain. Khusus SD dan MI yang ada di DKI Jakarta, pelajaran muatan lokalnya adalah PLBJ. Materinya berupa pengenalan dan pelestarian budaya Jakarta. Misalnya di kelas 1, murid belajar permainan tradisional seperti cici putri, permainan gundu atau kelereng, dampu, dan lain-lain. Untuk pelajaran PJOK di kelas kecil, 100% merupakan praktek langsung, mulai dari senam, atletik, olahraga permainan, dan lain-lain. Pramuka merupakan ekskul yang sekarang sudah diwajibkan. Kegiatannya meliputi yang ada di buku SKU, permainan keterampilan, permainan kekompakan, dan lain-lain. Yang membedakan antara pelajaran di SD dan MI adalah di pelajaran pendidikan agama Islamnya. Di SD, semua pembelajaran agama Islam dipelajari dalam satu buku. Di kelas 1 SD, mulai dari Asmaul Husna, huruf hijaiyah, belajar surat pendek, dan perilaku terpuji, sampai syahadat dan sholat, semuanya digabung di dalam satu buku dan satu waktu belajar. Sedangkan di MI, masing-masing cabang ilmu agama Islam dipelajari secara terpisah dan lebih mendetail sebagai berikut. Untuk membentuk perilaku akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam, dipelajari dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Contoh di pelajaran mengenai syahadat dibahas mulai dari pengertian, lafalnya, dan kapan saja waktu mengucap syahadat. Contoh lain dalam adab mandi dan berpakaian dijelaskan mulai dari tata cara mandi, doa masuk dan keluar kamar mandi beserta adabnya, adab berpakaian dan doanya, semua dibahas lebih terperinci. Pembelajaran tentang hukum syariat Islam ada di pelajaran fikih. Materi di kelas 1 MI diantaranya tentang bersuci. Di situ diajarkan tata cara wudhu secara lengkap, meliputi syarat syahnya, rukunnya, sunnahnya, niat wudhu dan bacaan setelah wudhu, sampai hal-hal yang membatalkan wudhu. Biasanya kegiatan belajar juga dilakukan dengan praktek langsung. Di mata pelajaran Al-Quran Hadis, siswa mempelajari surat dalam Al-Quran, mempelajari huruf hijaiyah, dan mempelajari hadis. Di kelas 1 MI misalnya, siswa menghafal surat-surat pendek yang ada di juz 30 dan belajar hadis tentang kebersihan. Keuntungan lain sekolah di madrasah adalah adanya pelajaran bahasa Arab. Materi di kelas 1 MI diantaranya yaitu tentang kegiatan mengabsen di kelas, alat-alat tulis, mengenal angka, nama hari, nama buah, dan lain-lain.
Khusus untuk jenjang MI, biasanya sejarah kebudayaan Islam baru dipelajari dimulai dari kelas 3. Materinya mulai dari keadaan sebelum datangnya Islam sampai sejarah lengkap mengenai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi beberapa persamaan dan perbedaan mata pelajaran yang diajarkan di SD dan MI. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.